Bismillah. Allah, maka Allah akan menambah nikmat tersebut, dan siapa terhadap nikmat Allah, maka ketahuilah azab Allah amat sangat pedih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radhiyallahu, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqamah memperjuangkan sunnah-sunnah dan syariat-syariat yang beliau bawa, dan mudah-mudahan ikut serta kita dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita meraih kemuliaan, di akhirat kita mendapatkan syafaatnya biidznillah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, inna lillahi wa subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa di hari Ahad subuh ceria ini, Masjid Ar-Rahmah mengadakan kajian rutin dengan tema membedah buku Muslim Hebat karya Ustaz Abu Umar Abdillah Hafizullah, dibaca oleh Ustaz Hafizullah. Saya tidak memperpanjang pertama kepada Ustaz Farid Al-Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada subuh ceria ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup di atas dunia ini. Maka mari kita gunakan ya kehidupan ini dalam rangka memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Ya, hingga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan ridha, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radha'an, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biiznillahi taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan sekalian, muliakan Allah Azza wa Jalla, ya, kita berada di penghujung kitab Muslim Hebat, ya, tinggal 2 judul lagi. Jemaah yang muliakan Allah Azza wa Jalla, ya, sungguh beberapa hari ini saya pribadi ya nggak bisa tidur, saya nggak bisa tidur mikirkan anak dari saudara kita, ya, Ustadz Faisal Rijal, anak dari saudara kita Pak Jamil, ya, anak dari saudara kita Akhi Agus, ya. Nah, kalau seandainya lah diperbolehkan menukar diri, biarlah, ya, biar mereka ngurus anaknya, biar saya aja gantikan mereka, begitulah kira-kira perasaan ini gitu.
Karena teringat saya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man radda an irdi akhi," siapa yang membela kehormatan saudaranya bil ghaib, tanpa sepengetahuannya, raddallahu anin nar wajhahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menghindarkan wajahnya pada hari kiamat dari api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Terus terang ketika kejadian viral itu, saya nggak tahu waktu itu, pulang dari Medan ya, habis ngisi kajian, saya buka HP, loh, Baitul Mal Abdurrahman bin Auf. Ini jujur saya katakan, ini masjid ya. Kalau saya berdusta, saya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seusai itu saya telepon Pak Caca, karena saya teringat beliau sebagai ketua, yang mana saya dulunya sebelumnya jadi ketuanya, dan saya dulu mohon kepada beliau karena beliau punya potensi, saya nggak sempat lagi ngurus Baitul Mal ini, maka saya serahkan kepada beliau, uruslah ini ya. Nah, jadi saya merasa bertanggung jawab dengan beliau. Saya telepon, saya tanya, betulnya antum sekarang ini Baitul Mal di dalam keadaan seperti ini yang disebutkan di televisi, di mana ini segala macam? Nggak ada Ustaz, kita nggak ada setor ke sana setor ke sini, bahkan tiap bulan tuh laporan kita ada di masyarakat, kita serahkan. Nah, jadi gini akhi, bisa jadi nanti ada yang ikut terlibat, antum pun kena karena antum bagian dari organisasi. Saya panggil berdua Pak Jamil, coba antum ke Medan, antum tanya ketua antum, coba tanya, telusuri, kalau memang ini ada yang ikut-ikut seperti ini, main-main seperti ini, nggak menyalur-nyalurkan seperti ini, segera antum keluar minta surat, antum berhenti. Nah, itu sebelum jauh kejadian itu. Iya Ustaz, insyaallah saya ke sana. Akhirnya berangkat sendiri, ada ongkos. Ada Ustaz, insyaallah ada. Hanya berangkat, beliau jumpai. Ternyata sampai di Medan, besoknya beliau pulang, beliau telepon saya, alhamdulillah Ustaz, sudah dapat klarifikasi. Kata pimpinan yang di Medan, kita nggak ada apa-apa, bahkan besok kita mau ke Mabes Jakarta, mau menjelaskan penyaluran keuangan segala macam. Bahkan Baitul Mal kita di Medan itu diperiksa langsung keuangannya oleh keuangan negara, itu laporannya ada. Kata beliau, udahlah, kalau memang antum yakin, antum lanjutkan. Jadi udah antum minta surat berhenti. Justru kata ketua itu, kalau nanti antum berhenti, maka ini akan menjadi kecurigaan bahwa yang kejadian itu benar. Iya juga, saya pikir. Ya udahlah. Maka mereka belum lanjut ya. Gimana di masyarakat responnya? Alhamdulillah Ustadz, makin bertambah pulain Pak Ustadz gitu. Walaupun mereka tahu begini-begini yang kejadian di televisi, kata beliau. Ya, udahlah, antum silahkanlah jalankan. Kemudian kawan sekalian, itu asal muasal ya, saya sudah ingatkan kepada beliau, seandainya ada yang seperti itu, segera antum tinggal. Beliau ini orangnya polos, saya tahu beliau ini orangnya lurus saja, apa yang ya, saya ngerti yang beliau ini ya, semangat beliau untuk berislam tuh luar biasa. Makanya penggalangan dana segala macam ya, beliau ini memang jagonya luar biasa ya, untuk Masjid Taqwa, untuk Masjid Abah Hasanah hari ini ya, dan lain sebagainya. Jadi kemudian sesudah itu saya tengok di HP, loh, ini kok udah ganti nama jadi masjid pula. Saya panggil lagi, ini kok udah ganti nama jadi masjid. Karena alasan beliau ternyata makin khawatir, makin dicurigai dan lain sebagainya. Makanya dibawalah nama Masjid Abah Hasanah, sekaligus memang pembangunan di masjid ya, pembangunan Masjid Abah Hasanah. Kemarin itu keramik, penimbunan tanah atau apa, itu makanya bawa nama masjid. Kemudian ngaji di Abah Hasanah malam Rabu, ada 2 minggu yang lalu, beliau cerita, kami didatangi saat alhamdulillah dari pihak kepolisian sudah datang. Pas pagi saya buka kedai, nanya tentang laporan-laporan, saya tunjukkan laporan ini lengkap semua dari 2000 berapa itu, saya tunjukkan. Bahkan gimana respon Pak polisinya, malah mendukung pula. Kalau gini Pak, terbantu masyarakat, teruskan. Bahkan beriin Pak pula 100.000 ini Pak yang bisa saya bantu. Saking kan salutnya, bantu orang sakit, bantu orang ini, bantu ini. Ditanya apa nggak ada setoran ke sana? Nggak ada setoran ke sana Pak. Setahu saya pun sewaktu saya menjabat dulu, nggak pernah kami nyetor ke pusat, kecuali untuk kalau ada mukernas atau apa ya. Itu pun ketuanya yang di Medan waktu itu Pak apa itu ya, Pak Rosid itu ya. Itu pun
tolong Ustadz bantu kami ini mau mukernas, ini kas kami sedang nggak ada. Itu paling 500 untuk ongkos-ongkos apa namanya pesawat, ya, ongkos-ongkos pesawat. Selainnya diserahkan udah kelola sendiri, ya, kelola sendiri. Alhamdulillah lah terbangun pesantren Abdurrahman bin Auf. Ya, waktu itu kepala sekolahnya. Itu gratis tuh Pak, dari kas itulah diambil itu untuk gaji guru itu. Anak yatim, ya, itu gratis. Yang susah, bahkan ada saudara saya itu gratis, ya, susah. Kalau yang bisa bayar setengah, bayar setengah. Di mana subsidinya? Dia dari infak di Abdurrahman bin Auf. Semalam saya dengar udah sebulan gurunya nggak bergaji itu pesantren itu, ya, karena ini udah stop ini, ya, karena ada juga bantuan untuk, ya, ngasih subsidi guru-guru itu, ya, guru-guru itu. Jadi kawan sekalian muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi terdengar pula kabar seperti ini, saya tengok disebut di situ teroris, sakit sebenarnya hati saya ini, ya, karena saya tahu kali beliau ditulakkan pun jatuh, ya, dia hembus angin pun, ya. Barang bukti apa itu? Saya tengok parang. Saya tanya abang saya, itulah parang ibaknya membabat rumput di Abah Hasanah tuh, subhanallah. Ya, itu pas saya hari itu talaki itu ngisi pengajian ibu-ibu di rumah, saya nggak tahu, ya, ngisi pengajian di rumah. Ternyata istri beliau sudah nangis-nangis, baru siap mandi, belum sempat berbaju udah langsung digonikan muka, langsung masuk ke mobil. Saya bayangkan anak, jadi anaknya itu bangun pagi, abi. Nah, anaknya kan lagi, ya, menggek-menggeknya, abi mana abi mi, kata, ya. Umi Nada cuma bilang jangan apa-apai suami saya ya Pak, kata. Karena beliau tuh, ya, lemah, Pak Caca itu. Ada lagi saya tengok tembak burung belakang rumahnya, monyet banyak segala macam, ya, senapan angin apa itu. Nah, itu nembak apa itu. Jadi kalau beliau tuh, subhanallah. Dan saya terkejut Pak Agus itu, loh kok bisa pula ikut Pak Agus. Rupanya saya tanya, abang iparnya setahun yang lalu beliau aktif, dan setahu saya beliau nggak aktif lagi. Cuma namanya memang ada tertulis sebagai apa? Entah bendahara atau apa di situ, ya, di struktur Abdurrahman bin Auf. Karena setahu saya yang aktif cuma beliau, yang aktif lah saya tengok di medsosnya apa itu sama Pak Jamil. Jadi saya terkejut, loh ini Pak Agus ini kok kasus apa ini, kok bisa beliau ikut ini, saya pikir kan. Rupanya ada di struktur lama dimasukkan, dan beliau habis itu nggak aktif lagi. Dan beliau juga orang yang sakit-sakitan, kerjanya bekam, ruqyah, itu hanya itu. Jadi itu yang setahu saya. Wallahu alam bagaimana di belakang dan lain sebagainya, tapi tetap kita percaya, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyelesaikan urusan mereka, ya, dan cepat membebaskan. Dan kita yakin pasti ada, ya, di antara bapak-bapak polisi itu yang punya hati nurani keislaman yang baik, ya. Mudah-mudahan, ya, mereka bisa memahami keadaan ini. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Maka saya himbau kepada ibu-ibu semalam pengajian jenguk, ya, saudara kita sedang bersusah, ya, bukan malah awak takut pula, ya, makin begitu kan makin takut, makin tertekan orang, ya, kasihan kita. Seandainya itu terjadi fitnah itu kepada kita, ya, gimana dengan anak-anak kita. Makanya ibu-ibu semalam datang ngasih support, sabar ukhti, mudah-mudahan ini sebagai ujian segala macam dan lain sebagainya, ya. Sampai ayah saya pun dengar berita itu, nggak usahlah kau ngisi-ngisi dulu pengajian dulu kemana-mana, nanti hilang pula kau di jalan, kata ayah saya. Karena dapat pula kabar dari istri, kakak ipar cerita di depan kedai rumah itu, ya, ada seminggu ini yang nyari mana rumah Ustadz Ismail. Lalu apa katanya? Beliau terindikasi teroris, kata yang nyari itu. Udahlah, sabar aja lah. Dulu setahun yang lalu orang-orang ISIS bilang awak tohut, ya, tohut, sampai di messenger Ustadz halal darah Ustadz, sampai digituin, sampai saya subuh pun nengok kiri kanan, tak ada orang tuh nanti, ya, karena kan kisah-kisahnya kan nikam di waktu subuh atau apa gitu kan, kisah Khawarid itu. Kalau orang-orang Salafi bilang Ustadz Khawarid, ya, orang ISIS bilang saya tohut, ya, sampai berpanggil kemarin di polisi yang setahun yang lalu tuh kan, di pengajian tohut diterakkan saya gara-gara saya ngisi pengajian di Polres, ngisi pengajian di Angkatan Laut. Saya bilang dimanapun saya ngisi pengajian, karena saya tahu nggak mungkin diantara, ya, orang-orang yang diisi kajian itu nggak ada hatinya yang tersentuh,
Ya, paling tidak ada perubahan. Yang tadinya mereka polisi yang nggak baik jadi baik, yang tadinya mereka tentara nggak baik jadi baik. Pasti ada jiwa Islam mereka yang masih ada dalam diri mereka itu. Makanya saya bilang, ya saya ngisi Polres Batubara, gara-gara itu dibilang Ustadz Ismail Tohut, jangan ngaji lagi sana sini situ dan lain sebagainya. Sampai diajak rapat waktu itu sama Pak Sidauro membahas deradikalisasi, bagaimana mengatasinya. Ya, hari ini terdengar pula kabar saya pula dibilang teroris. Udahlah, itu bagian daripada resiko dakwah. Mungkin di YouTube agak sedikit saya susah mengerem, kalau kezoliman itu susah saya ngerem. Ya, tetap mulut ini nyampaikan, mungkin itu sebagai apa, ya silahkanlah. Jadi saya sudah bilang sama istri semalam ngisi dari Joman, kalau abang tak pulang lagi malam ini, udahlah, nggak usah malah dicari, ya, nggak usah malah dicari, karena saya sudah wakafkan diri saya ini untuk agama ini, saya bilang, ya. Jadi apapun terjadi, mau dipitnah, mau segala macam, ya terserahlah, saya bilang. Maka ikhwan sekalian, muliakan Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi yang jadi pikiran saya, ya keluarga dari Pak Caca ini, ya. Kalau mereka memang betul seperti itu, ya udah kaya itu, Pak, ya, udah lama kaya itu. Kalau dia memang betul, ya itu, ya teroris itu. Kalau beliau ngutip dana itu, kadang pun beliau sendiri yang nggak berduit itu, padahal yang dipegang tuh duit umat, ya, duit umat. Masih beliau nyewa segala macam, ya. Untunglah, syukurlah istri beliau punya usaha baju, ya. Nah, bisa itu. Semalam saya baca lagi di media apa itu, jarak pos atau apa itu di media itu. Beliau ini terkenal tidak pernah bergaul di masyarakat. Subhanallah. Pak Caca dibilang tak pernah bergaul di masyarakat, ya. Nah, saya tanya abang saya yang di Abah sana, betul beliau tak bergaul masyarakat? Bahkan beliau lah semenjak aktif di sini, orang sakit dijenguk, meninggal di ini, bahkan pernah meninggal di komplek itu, beliau ngangkat apa itu, di beca apa itu, untuk tenda itu, terata, ya, beliau ngangkat terata itu cepat ke sana itu untuk bangun terata. Nah, jadi malam Rabu kemarin bahkan sempat lagi menggalang dana untuk anak yang sakit operasi itu, ya, yang di apa itu, masih sempat lagi itu pengajian hari salah waktu malam itu, ya. Nah, penggalangan dana, walaupun akhirnya meninggal, ya, anak yang apa itu akhirnya meninggal. Beliau nggalang dana. Memang kalau beliau untuk masalah itu luar biasa itu, ya. Nah, kemanusiaannya luar biasa. Memang cocoklah beliau mengelola itu. Bahkan alhamdulillah Ustadz, insya Allah kita akan bangun SDIT. Ini ada tanah yang diwakafkan. Coba bayangkan, masih mikirkan SDIT, anak sekolah, anaknya, istrinya pun belum lagi sempat dipikir, asik mikirkan umat saja beliau, ya. Nah, saya aja nggak terpikir mau SDIT, mau apa segala macam. Ini Ustadz, kita mau bangun SDIT, mudah-mudahan nanti anak kita bisa sekolah di sini segala macam dan lain sebagainya. Itu tanah wakaf sudah disediakan, bahkan tanah ini sudah ikhlas yang punya mau dijual dan nanti dipindahkan ke sini. Jadi asal jumpa itu membahasnya itu saja itu. Membahasnya cemana bangun ini, cemana kajian ini, ya. Semalam saya tengok playernya khutbah di Masjid Taqwa, loh, adanya ini beliau ini, ya, rupanya. Nah, itu yang kejadian akhirnya nggak jadi khutbah, ya. Sampai mikirkan umat itu luar biasa itu. Saya dulu masuk ke Masjid Taqwa itu beliau, karena saya ngisi di Masjid Taqwa Amanah waktu itu. Tolonglah Ustaz, ini penting, ini untuk umat ini, biar umat ini bersatu segala macam. Ah, udahlah, saya isi ke sana, ya. Nah, jadi setiap mau lobby itu beliau itu yang melobi ini. Kejamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi saya terus berdoa agar beliau bisa terbebas dari fitnah ini. Makanya saya buat status, jika ada satu yang buat salah, apakah semuanya yang di situ, ya, dianggap bersalah gitu, ya. Seandainya lah adalah jamaah Masjid Ar-Rahmah ini, ya, yang ketahuan misalkan sebagai seorang kriminal atau narkoba atau teroris atau koruptor, kan nggak mungkin kita menghukum semua bapak ikhwan di sini, ya, terlibat. Samunya itu orang tuh. Ini kalimat seperti samunya itu orang tuh. Ini hati-hati dari mulut kita itu, ya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena Allah akan benamkan kelak kita, ya, di sungai neraka nanah, ya, penghuni neraka ketika kita menuduh secara umum. Apa kata Syekh Shalih Al Fauzan? Sampai kita nggak boleh mengatakan ini udah zaman jahiliyah, itu nggak boleh. Kalau kita katakan ini sudah zaman jahiliyah, berarti semua yang hidup apa di situ semuanya
jahiliyah. Ini kaidah ya yang harus kita sampaikan. Ya, berarti semua yang hidup situ, ulamanya, ustadznya, seluruhnya, ya berarti orang jahiliyah. Tapi kalau kita katakan ya di satu kaum ini adalah kaum jahiliyah, di tempat ini jahiliyah, ya maka itu tidak mengapa. Yang muliakan Allah Azza wa Jalla. 10 anak kita, satu yang terlibat kejahatan, tak mungkin kita katakan samunya keluar gorong itunya itu jahat, semua itu nggak mungkin itu. Ya. Nah, karena kita tahu anak Nabi Nuh juga ada yang jahat, tapi Nabi Nuh tetap bersih namanya. Ya. Keturunan Nabi Ibrahim, ya Yahudi, ya keturunan dari Bani Israel ada yang jahat, tapi nggak semua dihukumnya jahat. Ya, bisa jadi ya di Baitul Mal itu ada yang terindikasi itu, ya akhirnya merembet ke semuanya. Jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi mudah-mudahanlah ya cepat kasus beliau selesai, ya sehingga beliau bisa beraktivitas kembali. Ya, jadi pada ikhwan-ikhwan yang punya kelebihan dana, saya sekali jenguk, entah nggak ada beras beliau, ya selama beliau masih di penjara, karena saya tahu bagaimana ya kehidupan mereka itu. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuk kepada hilangkan kejenuhan dengan variasi kebaikan. Jenuh, bosan, atau orang Arab menyebutnya futur, ya menyebutnya sebagai futur, merupakan sebuah episode yang memang ada dan harus ada dalam kehidupan. Kejenuhan memicu manusia untuk berhenti sejenak, memberi jeda untuk kemudian melanjutkan atau beralih dari apa yang sudah dia lakukan. Kejenuhan adalah pemicu kreativitas dan variasi dalam kehidupan. Tanpa kebosanan, manusia akan melakukan hal-hal monoton. Itu saja dan justru terlihat membosankan. Ini salah satu titik ya positif daripada kejenuhan. Makanya kadang dalam rumah tangga itu, ya rumah tangga, kadang ada masa jenuh kita, istri dengan suami ada jenuhnya, ya. Suami sama istri ada jenuhnya, futurnya. Sehingga terkadang timbul konflik. Tapi pasca konflik itu pres lagi itu biasanya itu. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi habis konflik balik lagi macam ya bulan madu dan lain sebagainya. Jadi nge-fresh dia lagi, ya. Maka kebosanan itu terkadang bisa memicu hal yang positif. Segala sesuatu ada titik jenuhnya, baik hal yang positif maupun negatif, selagi masih berada di dunia. Kebosanan terhadap sesuatu pasti akan senantiasa menyapa. Dunia ini memang dicipta bukan pada rasa puncaknya sebagaimana kehidupan di sorga. Di sorganya ini mungkin hikmah dari diciptakannya rasa bosan, agar manusia sadar bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal. Kalau di dunia nggak pernah merasa bosan, itulah dia nanti merasa dunia ini segala-galanya, ya, segala-galanya. Dalam hal-hal negatif ada kejenuhan. Dalam nikmatnya zina ada rasa bosan pada akhirnya. Pada nikmatnya khamar ada kejenuhan pada suatu masa. Dan dalam segala bentuk maksiat yang terlihat sangat nikmat, tetap akan dilanda rasa bosan. Jadi orang buat maksiat pun ada bosannya juga, ya, dan jenuh suatu ketika. Sebenarnya ini adalah kesempatan bagi manusia untuk melakukan titik balik, beralih dari yang buruk menuju yang baik. Akan tetapi seringnya setan dan nafsu berhasil membuatnya tetap berada di zona maksiat, hingga kebosanan hanya memindahkannya dari satu maksiat ke maksiat yang lain. Nah, luar biasanya kalau titik jenuh buat maksiat tadi ditopang oleh kebaikan, berubah, insya Allah dia akan hijrah. Tapi kalau dia jenuh dengan maksiat ini pindah ke maksiat yang lain, nah ini yang jadi masalah, ya. Dia jenuh berzina dengan wanita ini, jenuh aku, pikir berhentilah dia, rupanya pindah dengan wanita lain. Nah, ini yang sangat bahaya itu. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Tak beda halnya dengan hal-hal yang positif. Semangat dan setekun apapun manusia melakukan kebaikan, akan ada saatnya dilanda rasa bosan, ingin berhenti sejenak, atau bahkan beralih. Sebesar apapun keyakinan akan manfaat dan pahala yang bakal diraih, kebosanan itu akan datang tanpa diminta. Karena Rasulullah bersabda, inna likulli amalin syirratun. Setiap amalan mempunyai masa-masa semangat. Wa likulli syirratin fatratun. Dan setiap semangat memiliki masa-masa surut. Ya, jadi setiap amal itu ada semangat. Terasa nggak kira-kira waktu semangat dulu? Kalau pengajian jangan tanya, kalau udah
semangat. Di mana mau ngaji, mau berangkat ya. Berkereta pun jadi, hujan pun jadi. Nah, itu pas lagi semangat. Kalau sudah timbul putur, mau mengaji mau amal. Capek aku, amal. Jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Ini tak ada kan ustaz tu sendiri ni. Sendiri-sendirilah dulu. Apa dia sendirinya dulu. Tak apa-apa lah. Itu ya. Kalau pas lagi semangat, siapa kawan ustaz tu? Itu ya, siapa kawan ustaz tu. Sampai kadang tu saya ngaji dah, saya tengok dah ada di muka orang. Iya pula, tengok belakang bah udah ada. Semakin kan semangatnya mengawani ustaz tadi. Ya. Saya tanya, rupanya tak ada kegiatan ini, tak ada ustaz. Pino amat lawak, tak pandai berdakwah, dapat pahala mengawani ustaz menjadilah. Iya pula, itu ya. Tapi nanti suatu ketika tengok tak ada lagi, itu muka tak ada, belakang tak ada. Itu ada masanya kalau sudah semangat. Ya, sudah semangat tadi. Maka jangan memuliakan Allah Azza wa Jalla. Sama semangat tahajud itu luar biasa. 11. Rasanya ini dah mulai 8 9 apa punya. 5 pun tak, 1 pun boleh kata Nabi. 1 udah. Itu sudah ya, seperti itu. Jadi Nabi sudah menyebutkan setiap amal itu pasti ada masa-masa semangatnya, dan setiap semangat pasti memiliki masa surut. Faman kanat fitratuhu ila sunnati. Ini Nabi nasihatkan, barang siapa saat semangatnya surut tetap dalam sunnahku, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Ini yang payah ini. Ya. Ketika patah semangat, ya, lemah semangat tapi tetap mengamalkan sunnah, walaupun dia tertatih-tatih, ya, mau ke masjid itu berat dipaksakannya, ya, berat kan, ya. Dapat pula dalil sunnah muakkadah salat di rumah misalkan ya, berjamaah itu ya. Jadi berat tapi tetap dia jalankan juga. Itu maka dia dapat petunjuk. Karena udah maklum manusia itu punya sifat bosan. Kalau malaikat Allah sudah sebutkan enggak ada la yafturun, enggak ada masa futurnya malaikat itu. Mereka stabil saja iman. Justru kalau ada kita stabil saja itu perlu ditanyakan. Ya, tercipta dari apa dia? Ya, ini manusia apa ini? Ya? Nggak ada masa bosannya. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Jangan makan menimpa penuntut ilmu. Ustadz pun bisa terkena sifat bosan. Mau kadang bosan, capek juga pergi jauh dari sini aja lah dulu bah itu ya. Ini aja lah dulu kan. Kemudian kiram melakukan Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang semangatnya melemah, dia berada di selain sunnah Nabi, maka dia telah binasa. Hadis riwayat Ahmad. Makanya ada juga orang ketika futur habis terus nggak nampak. Ya, yang tadinya ke masjid dah nggak ke masjid lagi, yang tadinya ini bahaya nih. Binasa dia nanti. Ya, binasa dia. Kejamaah melihatkan Allah Azza wa Jalla, ini harus kita pahami. Padahal Allah tidak pernah bosan menerima dan membalas amal hambanya. Si hamba sendirilah yang kadangkala merasa bosan dan jenuh. Ini merupakan bagian dari fitrah manusia. Ibunda Aisyah berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun faqala. Suatu hari Rasulullah masuk dan di sisiku wa indi imra'atun, di sisiku ada seorang wanita, ya. Kemudian siapa dia? Ya, Rasul bertanya, siapa dia? Maksudnya wanita itu. Aku menjawab, dia wanita yang tidak tidur. Salat, untuk salat. Rasulullah bersabda, beribadalah sesuai dengan kemampuanmu, demi Allah dia tidak pernah bosan sehingga kamu sendirilah yang bosan. Artinya Allah nggak pernah merasa bosan, ya, mau banyak mau sedikit nggak bosan Allah nerima itu, sampai sendirilah yang merasa bosan. Beribadahlah semampumu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Ya, nah ketika kebosanan melanda, Rasulullah menasihatkan sebagaimana hadis di atas, jangan beralih ke selain sunnah. Paling tidak ada 3 hal yang dilakukan manusia saat merasa jenuh dengan amal soleh. Pertama, melakukan variasi dalam cara melakukan amal kebaikan. Jadi lakukan variasi, biar nggak bosan. Ya, variasi melakukan amal kebaikan. Yang biasanya sholat tahajud di rumah, udah mulai bosan, coba saya sekali ke Masjidil Haram. Angkat awak biar nggak bosan. Ada variasi, ya, ada variasi. Atau ke tempat-tempat wisata, ya kan, tempat wisata, sholat awak situ tahajud. Jadi ada
variasi. Cara di sini tentu tidak terkait dengan tata cara beramal yang disyariatkan. Misalnya jika sholat duha di kamar terasa membosankan, nggak ada salahnya mencoba sholat duha di suatu tempat yang nyaman, mungkin di tengah kebun, ya, mungkin kita ada kebun yang kebun kita enak gitu ya, atau di lereng, di bukit, air terjun atau tempat lain sambil tadabbur alam. Itu salah satu cara ya untuk menghilangkan kebosanan. Di beberapa pesantren ada beberapa ustadz yang kreatif mengajak santri-santrinya berganti suasana dalam beribadah. Jadi bukan variasi ibadahnya ya, bukan ibadahnya yang divariasikan, bukan ya. Yang saat tadinya berdiri baru sujud, ini sujud dulu baru berdiri. Nah, itu udah merubah itu ya. Nah, jadi ibadahnya tetap, cuma suasananya. Ya, nah mengajak santri-santrinya berganti suasana, beribadah dan beraktivitas. Sholat tahajud di tepi lapangan, biasanya di masjid diganti di tepi lapangan. Ada yang di tepi hutan yang gelap tapi aman, atau di balkon gedung yang rata. Bahkan menghafal Quran di tepi sawah, gubuk tengah sawah dan sebagainya. Biasanya kalau menghafal Quran dinding aja nampak, ini di sawah. Hal seperti itu harus ada variasi. Ya. Nah, ya mungkin di sekolah Jempale kan habis bahasa Inggris di apa aja, bahasa Inggris di mana pula ya kan. Nah, itu variasi. Ya jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Itu. Kedua, mengganti dengan amal yang setara. Nah, mengganti dengan amal yang setara. Mungkin kita bosan dengan ini, ganti dengan amal yang setara. Tentunya ini tidak berlaku untuk amal wajib ya, karena amal wajib tidak boleh diganti. Allah membukakan bagi umatnya amal kebaikan yang sangat bervariasi, masing-masing membawa pahala dan keutamaannya sendiri-sendiri. Ini memungkinkan bagi kita untuk berganti amal saat merasa jenuh hingga tetap mendapat pahala meski dari cara yang berbeda. Saat dilanda jenuh tahajud, kita bisa menggantinya dengan qiraah Quran malam hari, muhasabah, merenung ya. Rutinitas bangun malam tidak terganggu tapi masih tetap mendapatkan pahala ya. Misalnya kita udah lemah tahajud kita, tapi tetap bangun malam. Tapi ganti baca Quran atau dengarkan ceramah, ya atau apalah yang bisa membuat kita tetap bangun malam. Jenuh membaca buku-buku ilmiah atau buku-buku pelajaran, kita bisa mengganti membaca buku-buku sastra Islami atau buku lain yang bermanfaat. Demikianlah seterusnya. Ya, jadi tetap aktivitas itu berisi. Ketiga, merenggangkan intensitas amal. Nah, kalau tadi variasi, buat variasi suasana ya. Yang kedua, mengganti amal tadi dengan yang setara, tetap bangun juga, tetap ini juga. Yang ketiga, merenggangkan intensitas amal, agak sedikit mengurangi tapi tetap juga beramal. Mengurangi kuantitasnya atau bahkan berhenti sementara tapi harus tetap berada di zona aman. Hanya saja pilihan ini beresiko bagi kedisiplinan diri yang sudah dibangun. Cuti dari salat tahajud, duha, saum sunnah, menuntut ilmu dan aktivitas positif lain tidaklah dilarang karena hukumnya sunnah kan itu. Hanya saja harus tetap dijaga agar tidak keluar dari batas minimal dan tidak boleh terlena dalam kealfaan. Sekedar mengambil jeda tidaklah masalah ya. Nah, tidaklah masalah. Biasanya 11, ini mungkin 2, 3 lah dulu ya. Ngambil jeda dulu, tapi jangan sampai terlena, lama-lama keenaan tinggal terus sama sekali. Nah, itu jangan. Yang tadinya mungkin saum Daud, Senin Kamis lah. Nah, ada masalah. Yang penting tetap berada di atas amalan ya, di atas amalan. Yang dilarang adalah beralih dari amal kebaikan kepada amal keburukan. Ini bukanlah solusi untuk menghilangkan kebosanan. Justru sebaliknya, maksiat akan menambah rasa malas dan bosan saat melakukan kebaikan. Ini yang hati-hati ya. Saya sekali cuci mata kita cuci mata, nengok akhwat, nengok perempuan di jalan, cuci mata. Itu justru dengan itu akan rusak amal kita ya. Yang muliakan Allah azza wa jalla. Adapun bisikan, jika bosan beribadah, selingilah ibadahmu dengan maksiat agar ibadahmu lebih terasa. Ini adalah bisikan konyol dari setan. Bukannya membuat ibadah lebih bermakna, tapi justru akan membuat ibadah kehilangan makna dan rasa. Ya. Kalau bosan enggak, buat aja maksiat dulu, nanti baru tahu
taubat, biar cas lagi. Nah, ini justru akan membinasakan kita. Demikianlah pada intinya, bosan adalah hal yang manusiawi dan harus segera diobati dengan cara yang baik. Jangan biarkan rasa bosan mengganggu dan mengalihkan kita kepada sesuatu yang tidak diridhoinya. Judul yang terakhir, menikah dini atau mengejar obsesi. Terakhir pula bahas menikah ya. Nah, menikah dini atau mengejar obsesi. Ada dilema klasik yang secara turun-temurun dialami oleh kaum muda, yaitu kebingungan antara menikah atau menunda demi meraih obsesi dan cita-cita. Gimana ya, nikah atau ini dulu ku kejar ya. Nah, itu. Biasanya dilema ini muncul saat angka depan dari umur sudah berganti menjadi angka 2. Apalagi kalau sudah kepala 3. Statusnya bukan lagi dilema, tapi sudah beban jadinya. Sudah sampai kepala 3. Udah mulai bukan dilema lagi. Oh, dia kan dilema ini antara mau kuliah atau ini, antara mau menambah ilmu agama, ya, menghafal Quran atau nikah ini. Bingung deh ini. Nah, itu masih kepala 2. Ada udah kepala 3 udah beban deh ya. Jamaah melihat Allah Azza wa Jalla. Dua pilihan ini memang membingungkan. Di satu sisi keinginan untuk menikah mulai menguat secara psikis maupun fisik. Umur 20-an ke atas memang sudah berada dalam fase menuju matang dan siap berumah tangga. Anjuran syariat segera menikah berikut berkah dan anugerah insya Allah akan didapatkan dengan menikah pun semakin menguatkan hasrat. Lebih penting dari itu adalah keinginan untuk menjaga diri dari fitnah yang menjadi alasan utamanya. Godaan lawan jenis seringkali membuyarkan fokus dan merusak pikiran. Ditambah bayang-bayang romantisme saat bertemu belahan jiwa nanti. Seakan-akan tak ada lagi alasan untuk tidak segera melaksanakannya. Nah, ini ada gitu ya. Di sisi lain, kegamangan, ada pula rasa gamang juga sama kuatnya merambat pikiran. Secara kodrat, seseorang pasti menyadari bahwa menikah akan membelah dirinya, waktunya, tenaganya, dan pikirannya. Padahal masih ada cita-cita, target, obsesi yang ingin dicapai. Dan menurut prediksi rasionya, menurut perkiraan secara akalnya, rasanya sulit diraih jika hanya bermodalkan kebulatan tekad tanpa kebulatan fokus, pikiran, tenaga, dan waktu. Soal tuntutan syariat, beberapa ulama menjelaskan menikah masih boleh ditunda demi sebuah target untuk kemaslahatan. Benar-benar membingungkan. Menghadapi kebingungan ini tidak sedikit yang akhirnya hanya bisa berujar apa? Biarlah waktu yang menjawabnya. Masya Allah. Ini apa namanya? Ya, bahasa itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita cermat dalam mengurai masalah, tidak perlu menyerahkan jawabannya kepada waktu yang entah kapan akan memberi jawaban. Ya, yang kita perlukan adalah pemahaman tentang segala hal mengenai dua pilihan ini, yaitu pemahaman bahwa masing-masing pilihan memiliki konsekuensi. Pasti ada dampak sebab akibatnya. Kalau kita memilih segera menikah, perlu disadari bahwa alasan sisi kedua di atas ada benarnya. Menikah memang tidak akan mengurangi rezeki, bahkan mungkin menambah rezeki, tapi pasti menuntut waktu, tenaga, dan pikiran. Padahal secara kauniyah, alaminya, tiga fasilitas inilah merupakan alat untuk meraih target dan cita-cita: waktu, tenaga, dan pikiran. Obsesi menuntut ilmu misalnya, atau obsesi menulis buku, keinginan ingin menulis buku. Tidak sedikit para ulama yang menunda nikah, atau bahkan ada yang sampai tidak menikah. Imam Ahmad menunda nikah demi ilmu hingga umur 40 tahun. Imam Syafi'i, Imam Tabrani bahkan rela membujang hingga akhir hayat, meski mereka tidak pernah menganjurkan hal itu kepada murid-muridnya. Ada semacam nasihat bijak yang menyatakan bahwa menikah tidak akan menghalangi seseorang menuntut ilmu. Ada perkataan bijak, bisa saja seseorang kuliah sambil menikah, tapi persoalannya tidak sesederhana itu. Menikah bukanlah pekerjaan yang bisa dijadikan sambilan, bahkan tak menutup kemungkinan pernikahanlah yang akan menjadikan segala hal menjadi sambilan. Apalagi jika sudah punya momongan. Silahkan saja bertanya pada yang sudah menikah, berapa persen waktu mereka harus diberikan untuk mengurusi rumah tangga. Tentunya jangan bertanya pada yang menelantarkannya. Ya, tanya kepada orang yang ya juga menuntut ilmunya fokus, menikahnya juga fokus, ya, tanya kepada mereka. Jangan tanya sama yang menelantarkan. Ah, kalau aku tak peduli, aku enggak, istriku tak makan, anakku tak makan. Nah, jangan tanya sama orang itu. Ya, tanya sama yang mereka juga
ya, belajarnya bagus, nikahnya juga bagus. Bukan hal mudah menghadapi pilihan antara mengerjakan deadline dengan menjenguk mertua yang sakit. Tidak mudah pula mencari waktu, bahkan meski di malam hari saat jumlah momongan sudah lebih dari 3, ya, dari 3, 4, mulai. Maka salah satu hikmahnya juga lah mungkin saya sampai hari ini ya bisa pur sana pur sini pur sana. Mungkin saya renung-renung ini juga mungkin dampak positifnya ya. Nah, karena kalau kita ya Allah napa aku menikah sedangkan orang berzina, saya sekali berzina udah bisa punya anak, awak yang halal begini, itu kan bisikan-bisikan yang harusnya. Maka cari positifnya. Mungkin ada pesan-pesan Allah ya dalam hal seperti ini. Ya, mungkin kita yang belum menikah, mungkin ada pesan-pesan Allah yang belum terbaca kita. Maka cari pesan itu ya, cari pesan itu. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla ya. Makanya bisa sini Ustaz, ya lampang aja mau doroh mau berapa bulan sebulan cemandek pergi abang, sudah pergi bang, ada pergi bismillah ya. Nah, mungkin kalau yang berumah tangga agak berat ya. Mana bang anak kita nih bang susunya belum ada bang, apanya belum ada bang ini kan. Jadi beban ya. Nah, makanya kalau Ustaz Ansor dia agak jarang keluar karena sudah punya anak mungkin itu ya. Nah, kalau saya bisa pergi ya ke Medan kemana karena mungkin belum punya anak. Tapi kalau tanya udah punya anak Ustaz banyak. Ada yang udah berjenggot, ada yang udah berubah itu anak-anak itu ya. Nah, ada udah jadi pejabat itu anak-anak itu saya bilang ya. Nah, ya jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Namun begitu hanya berpatokan pada logika di atas juga tidak sepenuhnya benar. Banyak juga yang mendapatkan trek menuju kesuksesan justru setelah menikah. Ada yang menjadi penulis, mendapat banyak ilmu, meraih obsesi, justru bisa didapat setelah menikah. Hati yang lebih tenang, bantuan dan kerjasama dengan istri menjadi faktor yang sangat mempengaruhi. Tantangan memenuhi ma'isyah, ya, cari makan dan meraih target obsesi, justru melecut semangat yang menjadikan usaha 2 kali lipat kuatnya dari sebelum menikah. Kedewasaan juga semakin terpupuk hingga membangunkan kesadaran akan arti hidup dan cita-cita. Imbang, dua-duanya memiliki nilai kebenaran masing-masing. Jadi sebenarnya yang menjadi persoalan dan membuat bingung bukanlah pilihannya, tapi kesiapan untuk menjalani salah satunya. Karena bagaimanapun kita pasti akan memilih salah satu. Bukankah kalau kita menghindari dilema ini dengan membiarkannya, berarti kita sudah memilih? Kesiapan yang dimaksud adalah pertama, kesiapan untuk menghadapi konsekuensi yang ada pada masing-masing pilihan. Kalau menikah belajar, ya, kalau menikah ya dan itu pilihan. Yang kedua, kesiapan dalam wujud program dan komitmen untuk menjalankan program yang dicanangkan setelah menjalani salah satu dari pilihan tersebut. Artinya pilihan manapun yang kita ambil, baik menikah atau menunda menikah, asalkan kita tetap memiliki canangan program yang jelas untuk mencapai target dan obsesi yang ingin diraih, tidak ada masalah. Sekali lagi, semua itu harus jelas dan benar-benar berkomitmen. Jangan sampai nekat segera menikah, tapi ternyata kelimpungan. Menikah membuatnya tidak memiliki waktu untuk menuntut ilmu, mencapai cita-cita dan obsesinya. Atau sebaliknya, menunda nikah, tapi juga tidak ada progres kemajuan yang berarti. Jadi menikah pun dia bingung, tak pun menikah nggak juga maju, tetap juga begitu. Ini ya salah dalam mengambil keputusan. Atau sebaliknya menunda nikah tapi tidak ada juga kemajuan. Jadi menunda nikahnya sih mirip Imam Ahmad, tapi pintarnya tidak. Kalau begini mending nikah sajalah. Ya. Jadi dia menunda nikah tapi ya nggak mirip macam Imam Ahmad ya, tetap gitu juga. Jadi bagus milih apa? Nikah sajalah. Gitu ya. Tapi kalau dia nikah bisa juga nuntut ilmu, makin mantap dia. Akhirnya bisa ngaji sama-sama istri ya. Seperti kisah menantunya Sa'id bin Musayyib ya. Semenjak aku menikah dengan putri Sa'id bin Musayyib, aku nggak pernah lagi ngaji dengan Sa'id bin Musayyib. Kenapa begitu? Karena ilmu Sa'id bin Musayyib sudah ada pada putrinya. Jadi aku belajar sama putrinya saja. Bayangkan kan, alhamdulillah. Jadi salah satu solusinya bisa juga gitu. Cari akhwat-akhwat yang berilmu. Awak tak pandai ngaji, carilah yang bisa ngaji. Sanad pula maunya, udah nggak pernah belajar lagi awak sama betelaki kan, langsung sama istri ajari abang dia. Jadi sanadnya turun dari istri kan. Masya Allah. Makanya memuliakan Allah itu cara cerdas, ya. Itu cara
cerdas. Tapi pasti akan dibisikkan setan juga. Di mana pula dapat kau itu, kata setan pula. Akhir lomah lagi awak tu. Bisa saja kan. Nggak usah patah semangat. Cari yang jodoh tak kemana itu. Baik jamaah melihat Allah Azza wa Jalla. Demikianlah kitab Muslim hebat ya, yang terakhir ditutup dengan bab menikah. Ya, selesai kajian kita ya kitab Muslim hebat. Insyaallah pertemuan akan datang kita ganti kitab yang lainnya. Demikian, kepada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan materi dosennya di subuh menjelang pagi ini, semoga apa yang disampaikan beliau bisa menambah motivasi, membuat kita tidak lemah dalam situasi dan bagaimanapun. Billahi bisa dilihat pastadil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.